Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini bersama dengan kita hamba-hamba Tuhan. Dan pastinya Tuhan yang sama, Dia ada di mana-mana, Dia omnipresent, Dia juga ada melawat setiap kita yang ada di rumah-rumah. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan di hari ini. Dan mengertilah setiap kita bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah jawaban daripada semua persoalan yang sementara terjadi. Bahkan firman Tuhan adalah jawaban yang pasti. Firman Tuhan adalah panduan yang paling lengkap dan sempurna dalam setiap kita. Alkitab adalah segala-galanya. Coba kita lihat bersama-sama, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita buka bersama Roma pasal yang ke-8. Lihat ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Keyakinan iman. Roma 8 ayat 31 sampai ayat 39. Biarlah kebenaran ini meneguhkan janji firman-Nya bagi kita semua. Ayat 31 mulai. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita sedang menghadapi persoalan yang sama. Bangsa kita pun, kota kita, bahkan bangsa-bangsa sedang mengalami persoalan yang sama, yaitu sedang ada dalam pandemi COVID-19. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dampak daripada masalah virus ini menyebabkan beberapa sektor mengalami penurunan, mengalami keberhentian, ataupun berhenti di tengah-tengah perusahaan besar, bahkan segala sesuatu. Dan itu kesusahan bukan hanya kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang sedang bermasalah atau memiliki ekonomi yang menengah ke bawah, tetapi pun orang-orang yang memiliki ekonomi yang boleh dikatakan menengah ke atas, semua sedang mengalami persoalan yang sama. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, ada dua pandangan dalam kita menilai perkembangan iman Kristen dewasa ini. Ada dua pandangan, ada dua penilaian dalam kita menilai perkembangan iman dewasa ini. Yang pertama, saudara, ada orang berkata bahwa masa-masa sekarang ini, saat-saat sekarang ini adalah masa-masa penuaian. Saya pun berkata amin. Dan itu dibuktikan dari beberapa, boleh kita lihat di media sosial yang tadinya banyak orang mulai acuh dengan Tuhan. Begitu banyak orang yang berseru dan datang kepada Tuhan. Ada banyak kota-kota, ada banyak negara-negara, bangsa yang merasa hebat. Tetapi hari ini, bukan sedikit orang yang berlutut dan mencari wajah Tuhan, minta pengampunan. Bukan sedikit keluarga-keluarga yang tadinya tidak ada ibadah di dalam rumah tangganya, hari-hari ini setidak-tidaknya sekalipun doa begitu singkat selalu ada setiap hari untuk waktu untuk menyembah
menyembah dan mencari Tuhan. Sehingga saya percaya, saya pun mengamenkan bahwa masa-masa sekarang ini adalah masa-masa penuaian, masa-masa pertobatan. Orang yang setengah-setengah dengan Tuhan hari-hari ini mulai mencari Tuhan, mulai hidup dengan Tuhan. Yang kedua, untuk mengamati atau boleh dikatakan untuk kita melihat keadaan situasi saat ini, ada pandangan yang kedua menilai bahwa bagaimana perkembangan iman Kristen dewasa ini. Yang kedua, saudara, orang pun berkata saat-saat ini adalah masa-masa pemurtadan, masa-masa kemunduran rohani. Kenapa bisa terjadi dengan adanya COVID-19 ini? Maka bukan sedikit orang yang tadinya karena usahanya bagus, yang tadinya hidup dengan Tuhan, di waktu segala sesuatu mulai digoncangkan, segala sesuatu mulai diruntuhkan, akhirnya mulai bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah Allah yang kita sembah? Di manakah Allah yang menjanjikan setiap berkat kepada setiap kita? Sehingga berani saya berkata, saudara, bukan sedikit orang yang mulai mundur rohaninya di hari ini, mulai meragukan akan Tuhan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kedua pandangan ini benar. Ketika seseorang sedang menghadapi situasi yang sulit, ketika seseorang menghadapi kesulitan hidup, masalah dan persoalan, saudara kekasih di dalam Tuhan, Roma 8 ayat 35 di sini dikatakan, di waktu penindasan itu datang, di waktu kesesakan itu datang, di waktu penganiayaan itu datang, di waktu kelaparan itu datang, di waktu ketelanjangan, bahaya sakit penyakit, bahaya dalam kecelakaan, ataupun dalam masa pedang atau peperangan. Firman Tuhan berkata, sebenarnya di waktu persoalan ini datang, sebenarnya kita harus sadar bahwa kita sedang dibawa kepada dua penguasa dunia ini. Apakah kita ada dalam penguasa Tuhan yang adalah menciptakan langit dan bumi ini, ataukah kita berada dalam kuasa daripada kuasa kegelapan, itu setan dan iblis? Di waktu orang Kristen mengalami masa yang sulit di hari-hari ini, tetapi dia sedang memilih jalan yang sempit sekalipun, tapi jalan Tuhan. Bukankah kita berkata ujung-ujungnya selalu mendatangkan berkat? Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, kata firman Tuhan, pasti dia akan menuai dengan sorak-sorai. Di waktu dia mengerti bahwa keadaan situasi saat ini bukan menjadikan dia takut, tetapi tetap berani dan bertahan kepada janji Tuhan. Saya percaya, saudara, dia sedang masuk kepada jalan atau pusat penguasa dunia ini, di akhirat bahkan di langit dan di surga, yaitu pusat penguasa Tuhan itu sendiri. Tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan, di waktu dengan persoalan COVID seperti ini, di waktu kita sedang mengalami resesi seperti sekarang ini, maka orang mulai mundur, mulai menyalahkan Tuhan, mulai berkata Tuhan tidak adil. Hati-hati, saudara. Mungkin kita sedang berjalan di jalan yang salah, yang kelihatannya lebar, tetapi ujung-ujungnya membawa maut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran daripada firman Tuhan yang datang bagi kita semua di hari ini, saudara, saya hanya mau memberitahukan kepada setiap kita bahwa orang percaya, khususnya jemaat Solopide yang hari ini engkau sedang menyaksikan pelayanan hari ini, jemaat kita itu dibangun sola fide, hidup karena iman, hidup karena percaya. Saat-saat ini kita sedang diuji, apakah kita lalang atau kita gantung, apakah kita mudah digoncangkan atau kita tetap kuat bertahan, apakah dasar kita itu dibangun dengan dasar yang kuat atau dasar yang hanya dangkal dan sekali angin saja datang, angin sepoi saja datang, kita mudah ambruk. Saudara, saat-saat ini tetap bertahanlah dengan Tuhan, karena pasti badai akan berlalu, dan kalau pasti badai berlalu, berbahagialah mereka yang tetap setia dengan Tuhan. Amin. Orang yang setia dengan Tuhan tidak pernah akan dipermalukan oleh Tuhan. Ketaatanmu hari ini akan menunjukkan berkat di hari esok. Di masa-masa yang sulit seperti saat ini, Anda tetap mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Setiap waktu yang kau beri kepada Tuhan, entah engkau sedang ada di rumah, entah dimanapun secara pribadi engkau menjalin hubungan keintiman dengan Tuhan, itu sedang membangun dasar yang tidak kelihatan, yang namanya roh kita dibangun, sehingga di waktu ada masalah persoalan, kita tetap kuat dan kita tetap kokoh. Ada amin? Jadi orang percaya harus memiliki dasar
dasar keyakinan yang kokoh. Ada amin? Setiap kesulitan yang datang, setiap masalah datang, kita Tuhan itu turut bekerja. Karena kita bilang begini di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita tahu Tuhan itu turut bekerja dalam hidup kita, pertanyaannya, apa jaminannya? Apa yang menjadi pegangan kita bahwa kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Jemaat Salafide ada hidup dengan Tuhan. Apa jaminannya? Alkitab ini, pembacaan perikop kita ini sangat lengkap menjamin setiap kehidupan kita. Coba lihat saudara, setidak-tidaknya saya dengan cepat menyatakan atau memberitahukan ada 4 saja saya bagikan. 4 keyakinan iman yang patut kita contohi, yang patut kita teladani. Lihat ayat yang pertama 31 dalam Roma pasal 8. Ayat 31 berkata demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Yang pertama saudara, keyakinan akan keperpihakan Tuhan dalam hidup kita. Ini dasar daripada segala sesuatu. Orang yakin bahwa Tuhan ada berpihak kepada kita. Keperpihakannya itu nyata bagi anak-anaknya. Bahkan dalam versi bahasa Inggris lebih dalam lagi dikatakan, diartikan dalam bahasa Indonesia, Tuhan bukan hanya berpihak kepada kita, tetapi kita berkata, Dia diberikan untuk kita. Tuhan itu untuk kita, saudara. Amin. Tuhan itu ada di pihak kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, mari bersama-sama kita berkata, siapakah yang dapat melawan kita? Siapakah yang dapat menggugat kita? Siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kalau Tuhan ada di pihak kita. Kalau cuma masalah kelaparan, masalah penindasan, kesesatan, masalah pergumulan hidup, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang kita sembah atau yang kita punya, yaitu Tuhan. Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan menjamin kehidupan kita, maka ketersediaan Tuhan yang tanpa batas, penyediaan Tuhan yang selalu Dia katakan mujizat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang yang beriman dan percaya kepadanya, penyediaan Tuhan itu sungguh ajaib dan luar biasa. Amin, saudara. Tuhan ada di pihak kita. Yang kedua, saudara, lihat Roma 8 ayat 32. Apa dasar keyakinan kita? Ayat 2 bilang begini. Ayat 32 bilang begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yang kedua, harus kita tanamkan Tuhan ada di pihak kita. Yang kedua, Dia berkata bahwa penyertaan atau pemberian anaknya, atau boleh saya katakan percayakan keyakinan kasih daripada Tuhan. Ini dasar semua keperpihakan Tuhan, kasih daripada Tuhan. Kalau saya tanya kepada saudara jemaat yang ada di rumah, coba berpikir, kira-kira sepanjang hidupmu, siapakah mungkin orang terdekat denganmu, orang tua atau pasanganmu atau mungkin anak-anakmu, kira-kira apa yang paling terbaik dan berkesan yang engkau terima daripada seseorang? Mari kita berpikir. Kalau kita berkata mungkin, oh pasangan saya memberikan saya mobil sebagai hadiah, maka saya merasa bersyukur dan senang. Siapa yang tidak senang? Dapat motor saja, dapat sepeda saja, saya senang. Tetapi lebih daripada itu harus kita sadar, pemberian terbaik itu datang daripada Tuhan. Apa yang Dia beri? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan apa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini pemberian terbaik. Kalau yang terbaik sudah Dia berikan, kenapa kita harus khawatir dengan segala sesuatu yang dicari oleh dunia? Masalah makanan, masalah minuman, tidak pernah takut, saudara. Karena Tuhan selalu menjamin kita. Burung di udara saja Dia pelihara. Saya ragukan jemaat kalau kita semua yang di rumah, kalau hari ini saudara masih berpikir, masih berkata, masih ada di sosial media, kita lapar. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Sejauh ini gereja telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tak putus-putusnya berkat. Saya lihat ada satu sosial
media jemaat kita, kemarin datang berkat ini, besoknya lagi dia datang lagi berkat yang lain. Dan saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Segala sesuatu terlalu ajaib Tuhan menolong kita. Pelayanan gereja pun telah melakukan bagian apa yang Tuhan amanatkan. Amin. Sebab itu dengar kepada suara kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Jadi yang pertama tadi apa? Keyakinan akan keperpihakan Tuhan. Yang kedua keyakinan akan apa? Kasih daripada Tuhan. Dan yang ketiga keyakinan akan apa? Coba lihat Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang menggugat? Orang-orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang Allah menjadi apa? Pembela bagi kita. Keyakinan yang ketiga, tadi kepercayaan Tuhan, keyakinan akan kasih Tuhan, dan yang ketiga keyakinan akan pembelaan Tuhan. Tuhan yang ajaib, Dia ada di pihak kita, Dia mengasihi kita. Sedangkan kalau kita berkata rambut saja di kepala kita, Dia mengerti, Dia tahu. Apalagi cuma masalah kebutuhan dan keperluan kita. Yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu meminta-minta. Daud berkata, atau Mazmur berkata, selama dia hidup dia tidak pernah melihat ada orang benar yang meminta-minta dan mengemis. Amin. Orang benar selalu dijamin oleh Tuhan. Bukan berarti setiap kami hamba-hamba Tuhan tidak dalam kesulitan. Kita memiliki kesulitan yang sama. Tapi kita selalu mau membuktikan bahwa ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan mengasihi kita. Keyakinan bahwa Tuhan membela kita. Kalau Tuhan membela kita, perkara apapun juga. Mungkin gugatan daripada kuasa kegelapan dengan segala memori-memori yang mungkin kita sedang alami di masa lalu. Diingatkan, mana begini, kamu melakukan hal yang seperti ini. Sepertinya mengganggu kehidupan kerohanian kita. Tetapi di waktu kita mengerti, pembelaan Tuhan itu sempurna. Maka segala gugatan iblis itu sudah dikalahkan di mana? Di kayu salib. Maut sudah dikalahkan, kata firman Tuhan. Kebangkitan yang membawa kemuliaan. Kepercayaan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, lihat ayat yang ke-37. Di sini dikatakan keyakinan, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan ada di pihak kita. So bersama-sama dengan kita, kemudian dikatakan Tuhan itu mengasihi kita. Dia kepala menuntun setiap kita. Kebutuhan apapun Dia tuntun, bawa di rumput yang hijau. Setelah Dia tuntun, Dia berkati kita. Alkitab bilang Dia selalu membela kita. Ada musuh, ada harimau, ada apapun binatang buas mau mengganggu setiap anak-anak dan domba-dombanya. Kita berkata Dia adalah gembala yang selalu membela. Amin. Dan yang luar biasa kebenaran firman Tuhan bilang di sini apa? Keyakinan akan kebenaran. Dalam peperangan apapun yang sedang terjadi di bangsa ini, keadaan apapun yang sedang kita gumuli, selalu ingat, bukan berarti tanpa peperangan, bukan berarti tanpa perjuangan. Selalu ada perjuangan, selalu ada peperangan. Namun yang harus kita percayai, selalu endingnya kemenangan selalu disediakan Tuhan bagi orang yang percaya. Orang yang duduk yang merendahkan diri, bahkan yang selalu memandang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuat dia terkagum-kagum dengan jawaban dan mukjizat daripada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kemenangan yang Dia berikan kepada kita meyakinkan setiap kita bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada amin? Praktisnya begini. Kalau kita dicobai, kalau ada ujian hidup, kalau ada persoalan hidup apa saja, di waktu kita berseru kepada Tuhan, ini kemenangan yang Tuhan beri. Di waktu kita berseru, maka datang jawaban. Bersyukur kita enggak? Sangat bersyukur. Dan setiap kita berdoa bersyukur kepada Tuhan, jawaban datang. Saya percaya semua ini mau
maunya orang supaya itu digenapi dalam hidup kita. Apa saja yang orang minta Tuhan, kita minta ini, Tuhan kasih blok. Jadi jalan keluar dibukakannya bagi setiap kita yang tiada jalan. Tetapi ada yang kedua, saudara, dan ini banyak orang yang tidak suka. Di waktu kita sedang menghadapi masalah, katakanlah sakit penyakit, katakanlah persoalan hidup, kita berdoa, kita berseru, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban, belum ada jawaban. Namun apa yang Tuhan katakan, bahwa yang harus kita yakini sekalipun belum ada jawaban, Dia bilang begini, Dia memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat menanggung bersama dengan Tuhan. Sebabnya bersama dengan Dia kita melakukan perkara-perkara bersama. Rasul Paulus bilang begini, dia berdoa, Tuhan lakukanlah duri dalam dagingku. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Amin. Jawaban Tuhan selalu mendatangkan berkat bagi kita semua. Biarlah hari ini kita tetap ada yang di rumah, kita tetap bekerja di rumah, kita orang tetap ada di rumah, tetap belajar di rumah, dan yang pastinya kita tetap beribadah di rumah, tetap bersukacita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.